lah yang Ya, memuliakan Waalaikumsalam aku. ya untuk Mas Joy Itu kata Oden, Yesus, Joy tentang apa yang kau Puja katakan, dan dia Kiki adalah Allah kami, kata Yesus. menemani Jadi kata dini Yesus, hari dia ya. adalah Allah Ada kami. Ustadz Karena Bapak Walfi. tidak paham Kita simak bahwa saja. Kemudian, tunggu Bapak dan dulu. Guru tidak bisa dipisahkan karena Bapak berpikirnya itu memisahkan. Bapak memikirkan Tunggu pakai dulu. logika manusia. Kita pakai Tunggu satu, dulu. Pak. Bentar, Pak, sudah, satu-satu, Pak. Bapak terlalu Jupiter banyak, Pak. Jupiter logika. Bapak memuliakan firman dan firman memuliakan Bapak. Saya Memang belum sudah selesai seperti ngomong itu. ini. Pak, saya jawab dulu, Pak. Satu, Pak. Yohanes 17 Belum ayat selesai 8. nanya sudah mau dijawab. Apa yang mau dijawab? Tadi Gitu. Bapak tanya tadi Yohanes 17 ayat Belum. 8 bilang firman yang itu, Pak. Kan mesti Belum. dikomentari. Iya kan, saya satu narasi ini, gini loh. Kenapa kok saya mengatakan Yesus itu bukan firman itu sendiri, tapi penyampai firman. Iya, penyampai Sebagai firman. seorang nabi, dia Nah, menyampaikan firman. Yohanes Sebagai sang 8:55. firman, dia memberikan firman. Tunggu dulu, ini belum selesai. Santai dulu, Sebagai guys. seorang nabi, dia penyampai firman. Aduh, tadi Sebagai saya sang motong-motong firman, nggak dia pemberi boleh. firman. Sekarang dari tadi saya dipotong-potong terus. Ini saya sendirian loh di sini. Ya udah. Nggak malu sampean ini ngeroyok saya. Oke. Silakan, Nah, silakan. gini loh. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Nah, katanya Yesus itu firman itu sendiri. Tapi dia sendiri berkata, aku menuruti firman-Nya. Berarti dia masih butuh firman yang lain. Katanya dia firman sendiri. Dan di Lukas 6:12, tunggu. Bentar, ayatnya satu-satu dulu, jangan dikelari-lari dulu. Kan sama aja, Pak. Gampang. Iya. Gampang Selesaikan gitu. satu-satu. Itu satu intinya. Intinya saya Ya, tidak betul. setuju Oke, kalau silakan Yesus silakan itu aku firman tanggapi. itu sendiri gitu. Karena Memang banyak Anda kalau konteks-konteks setuju ayat jadi Kristen, dia Anda itu Kristen. menuruti firman yang lain dan dia masih dapat firman dan dia tidak kuasa berfirman Pak sebagaimana Eisenberg, saya ya, Tuhan yang Bapa jawab. gitu loh. Silakan, Pak. Boleh Boleh. tambahin sedikit nggak Pak Eisenberg, Pak Kapak Sunat? Sebentar. Oh sudah, saya selesai sudah, monggo dijawab. Oh, Pak Kapak Sunat mau tambahin nggak apa-apa? Nanti saya mungkin tambahin dikit. Begini Pak, Bapak setuju atau tidak setuju itu persetujuan, setuju atau tidak setuju itu bukan patokan kebenaran Pak. Silakan. Karena kami tahu Bapak seorang Muslim. Kalau Bapak setuju, jelas Bapak menjadi seorang Kristen. Tetapi Ya, kita pastinya melihat- seperti itu. Betul. Nah, terima kasih Anda membenarkan apa yang saya sampaikan. Jadi, ketika melihat doktrin Trinitas, di sini kedua antara Bapa dengan Sang Firman itu saling memuliakan. Ya, makanya Yesus tidak memuliakan dirinya sendiri, ya kan? Dia ada kemuliaan. Kalau baca di dalam Yohanes 17, Bapak akan menemukan bagaimana Yesus memberikan perintah kepada Bapa untuk memuliakan Dia. Itu menggunakan kata imperatif dalam teks Yunaninya. Nah, ketika mengatakan aku menuruti firman-Nya, di sini terlihat nampak kedua kodrat itu, yaitu kodrat firman dan kodrat kemanusiaan. Jelas dia harus sebagai seorang nabi yang punya kodrat kemanusiaan, dia harus menuruti firman Bapa, sang kalam itu atau firman Allah itu sendiri yang kekal, yang berasal dari Bapa, yang tidak dapat dipisahkan, tidak bercampur, terusnya juga dibedakan. Jadi begitu teks itu malah merujuk doktrin dari konsili Kalsedon itu yang menyatakan adanya dua kodrat di dalam diri Yesus, bukan satu kodrat yang tercampur seperti yang disampaikan oleh Eutyches itu. Kalau kodrat yang tercampur 50% tergabung, yaitu seperti Hercules, seperti dewa Yunani yang lain. Tetapi perbedaannya dalam doktrin Kristen justru membedakan antara Sang Firman dengan kemanusiaannya. Kemanusiaannya tidak mungkin jadi Allah, dan Sang Firman itu juga dia tidak bercampur dengan kemanusiaannya. Jadi kalau dikatakan dia menuruti firman-Nya itu dalam konteks kodrat kemanusiaannya. Itu dalam penjelasan iman kekristenan kami. Silakan Pak Naza menanggapi. Tadi saya mau bertanya belum ini ya mengenai Asariah ini ya.
Ya, nanti kita ke syariah. Saya mau tambahkan dikit lagi ya. Kalau Bapak baca Yohanes, itu tidak bisa terlepas dari Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 14. Itu prolognya, Pak. Itu introduction-nya. Jadi bagaimanapun, di dalam kitab Yohanes itu kita harus melihat dari kacamata Sang Firman, bahwa Yesus adalah Sang Firman itu. Itu Bapak nggak bisa mutilasi, seperti Yohanes 17 itu sendiri, nggak bisa. Itu satu kesatuan itu, Pak. Lalu tadi saya mau jelaskan, itu sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Kapak Sunat ya, bahwa sejak awal mulanya Bapa memuliakan Firman dan Firman memuliakan Bapa. Jadi seperti itu. Nah, boleh dilanjutkan untuk teman-teman yang lain, Pak Derian. Oh, satu lagi. Kalau tadi Bapak meminta ya bahwa apa yang diimani sebelum iman Kalsedon, ya tentu yang diimani oleh iman Kalsedon itu Yesus memang mempunyai donatur. Tetapi permasalahan ini kan baru ada di tahun 400, makanya itu dikonsilikan. Kalau nggak ada masalah ya nggak mungkin ada konsilinya. Karena memang tadi Bapak sudah baca sendiri, adanya penolakan. Nah, kalau ada penolakan kan berarti kan itu penolakannya terhadap apa? Terhadap paham monofisit, bukan terhadap paham duinatur. Nggak ada paham monofisit yang ditolak. Jadi pada saat itu memang gereja itu doktrinnya itu sudah tetap. Dia mempunyai donatur. Oke, silakan Pak Eisenberg atau Bro Adelian. Salah sampean Pak, salah. Bukan gara-gara konsili ini ada kata-kata dan menetapkan pengakuan iman Kalsedon yang menggambarkan kemanusiaan penuh dan keilahian penuh dari Yesus. Nah, ini memang seperti itu. Jadi ini tidak ditolak loh. Jadi penolakan kepada monofisit ini memang benar. Adanya konsili ini karena menolak monofisit. Lalu penetapan tentang duinatur Yesus. Sebelum ini gak ada di sejarah tentang duinatur Yesus. Gak ada. Karena ada permasalahan itu. Permasalahan yang ada. Kalau Mutazila dengan Ahlus-Sunnah itu ada nggak ininya penetapannya siapa yang sesat, Pak? Ada nggak semacam kayak sidang muktamar begitu? Loh, tadi gak dijawab pertanyaan saya itu. Yohanes 8:55. Loh, kami ngomong busa-busa, Bapak tidak mendengar, tidur. Loh, kan jelas itu kan. Loh, bahwa Yesus masih menuruti firman Tuhan. Oke, Pak, saya jawab Pak. Yohanes 8:54-nya Yesus punya Tuhan. Masa menuhankan orang yang punya Tuhan? Saya mau turun, saya jawab kami dulu. Sudah jawab, Anda tidak Boleh mau nggak? mendengar. Iya, betul. Saya mau Apa turun. yang sampean jelaskan tadi itu? Cuma asumsi Jadi, semuanya. itu. Astaga, Begini. ya ampun. Pak Ustadz Naja. Pak Ustadz Naja. Kan retorika yang sampean jelaskan tadi itu merujuk kepada berarti Yohanes Anda 1. retorika juga. Ya, merujuk kepada Yohanes Oke, 1 nggak apa-apa, kata kita sampean. sama-sama nggak perlu mendengar. Melarang Kita saya tunggu membaca penjelasan Yohanes yang Anda, lain. penjelasan Padahal kami ayatnya saling menunjukkan bertentangan gitu loh. sama-sama retorika. Apapun penjelasan Anda nanti kami dengar sebagai retorika. Tidak perlu kami dengar. Apa? Jawaban sampean Saya apa izin, tadi? Yohanes saya- 1 ayat 1. Udah Saya jawab. dicatat belum? Udah Saya mau enggak turun. dulu. Ini tadi saya udah jelaskan apa. Anda mendengar nggak tadi? Saya mendengarnya itu cuma tadi harus membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat ke-14. Saya nggak ngomong, Intinya Pak. itu. Astaga, parah Ahlul banget. kitab, Saya ahlul kitab yang ngomong gitu. tidak ngomong Yohanes 1 ayat 1. Sekian Loh, lama saya ahlul ngomong, kitab yang tapi bilang Anda seperti nggak itu. denger. Saya, Anda ngomong sama saya sekarang, bukan ngomong sama ahlul kitab. Saya tidak Loh, ngomong. kan dua orang yang jawab tadi. Saya kan sendirian di Loh, sini. ini Kalian saya kan ngomong banyak sama yang Anda, menjawab. Yohanes Jadi 8 intinya, ayat 5 itu sudah saya jelaskan, tapi Anda kok tiba-tiba menyisipkan bahwa saya lagi menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Kan ada ketidakjujuran dari seorang Pak Najib. apanya ada jujur? Saya sudah bilang itu jawaban dari ahlul kitab loh. Loh, tadi Anda bilang Anda menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Apa yang Anda jelaskan? Itu saya Anda hanya simpul. menjelaskan Yang mengatakan Yohanes 1 1 ayat 1 sampai 14 itu ahlul kitab. Tapi itu sudah menjadi kesimpulan dari jawaban Anda semua gitu loh. Yang intinya ayatnya berarti bertentangan antara satu sama yang lain. Ya itu kan Gitu. karena Anda Muslim. Kalau Anda nggak Muslim, Bukan. itu Kristen. Saya meskipun muslim Pak, seharusnya Anda menyebutkan Ya, referensi bukan kepada ketika saya Anda bahwa dalam penafsir mendengarkan contoh ya penjelasan Matthew kami, Henry ya, contohnya. doang, gitu. Matthew Henry mengatakan pemahaman ini seperti ini. Kan enak toh. Dari tadi kan itu dari Anda kan penjelasannya kan?
Ya begini Pak Ustadz aja. Jadi Bapak harus bisa membedakan ya dalam membaca Alkitab itu hologos dan rema dan grape. Pak, apa? Jadi Pak, yang di ayat-ayat yang Bapak katakan itu Bapak tidak bisa membedakan logos, siapa hologos itu. Yesuslah hologos itu. Sang firman itu Pak. Jadi Bapak harus bedakan, baca, lihat di interlinearnya, kan Bapak udah tahu interlinear. Mana kata Kalau dia remata, dikatakan mana kata hologos itu sendiri, Pak, ngapain dia butuh logos yang lain, Pak? Kan di situ katanya rema, Pak. Tadi saya udah jawab, sudah. Iya. Kai ok eknokate, auton egode oida, auton kan eipo, oti auk, oido auton esomai, omoios, emin, pestes, ala oida, auton kaiton logon, auton, Iya, logon di 17:8 remata. Ini ayat berapa yang saya baca? Yang saya baca tadi ayat berapa, Pak? Lu gak tahu saya. Ayat berapa? Loh, Lu gak tahu saya. ya inilah. Ya. Makasih ya teman-teman, saya turun ya. 55. Soalnya Pak Naja nggak mendengar nih. Itu Yohanes 8 ayat 55. Oke. Iya, memang dia Terima nggak kasih dengar. ya. Bahkan saya aja disisipin bahas Yohanes 1 ayat 1. Salam. Nah, itu diulangi terus sama ini. Tadi kan Ahlul Kitab kok yang bilang itu. Cuma itu inti dari kesimpulan semua jawaban Anda. Tadi waktu Jadi saya intinya tanya sama Anda, tadi Bapak dengar Iya. nggak? Anda jelasin apa? Nggak ada jelasin apa. Oh, sekarang mau gantian gitu tah? Mau sampean yang bertanya gitu tah? Loh, tadi saya mau nanya, Bapak Itu tadi selalu pertanyaan Anda sudah kami jawab semua, Pak Naja. Silakan Pak Kapak. Kalau Bapak, Saya baru selesai kalau ini. Apa jawabannya? Kalau Bapak berkenan berbagi ilmu keislaman kepada kami, mudah-mudahan kami jadi mualaf. Mudah-mudahan kami jadi Nggak usah mualaf kalau kayak sampean. Nggak Iya. butuh Islam udah. Oh, ya syukur kalau gitu. Saya orang yang tidak seberapa ini memang tidak dibutuhkan oleh Islam. Iya, nggak butuh dah. Islam itu orang-orang Mungkin jahat. dari Atas 200 sumbernya, mungkin Pak. dari 200 viewer ini mungkin ada oten-oten yang mau jadi mualaf ya kan? Kita nggak tahu. Silakan. Terima kasih atas sumbernya. Saya hanya orang tidak seberapa yang tidak mengerti apa-apa. Saya bukan ahli kitab. Tapi saya izinkan saya bertanya kepada Karena kenapa saya kok fokus ke jawaban Ahlul Kitab? Mas Ahlul Kitab ini pakai data gitu loh jawabnya. Dan saya pakai kata apa data. Pak Bahkan saya pakai masuk ke original. pikiran saya itu lebih enak gitu loh penjelasan Ahlul Karena Kitab Anda ini. nggak paham, Anda. Kalau jenengan cuma beretorika tadi itu, dan retorika seperti itu sudah saya dengar ratusan orang gitu loh. Jadi semua Kristen mungkin ya sudah seperti sampean pemahamannya. Kompak gitu. Tapi Mas Ahlul Kitab ini ada sesuatu yang berbeda barusan, yaitu perbedaan dia yang saya pahami. Ini yang bagus sebenarnya pemahamannya. Inti dari firman Tadinya Anda munafik, ini munafik. Tadi katanya Anda dengerin Pak Ahlul Kitab jelasin Yohanes 1 ayat 1 sebagai nggak jelasin sampai apa-apa. 14 kurang Yohanes itu 1 ayat kalimatnya 1. itu. Nah, ini munafik, nggak jujur dalam berdiskusi. Apanya? Saya sudah ngulang-ngulangi saya mengatakan Ahlul Kitab yang bilang. Saya tanya, ini tidak konsisten. Saya tanya, Anda Apanya? jelasin apa tentang saya? Oh, Anda nggak jelasin apa-apa tentang retorika. Yang Anda jelasin Yohanes Iya. 1. Coba lihat itu di komen. Coba lihat di komenan Pas itu. saya kejer. Mas pas Kapak saya tadi kejer, jelasin pas pakai saya dalil nggak kejer, teman-teman? Pas saya kejer, ya nanyanya ke Islam ya jelas ngomongnya. Nah itu Ya, dari teman-teman itu, Mr. Kapak pakai asumsi itu. Oh ya nggak Semua apa-apa. bilang sampean cuma beretorika Nggak gitu loh. penting. Jadi pemahaman jenengan itu pemahaman pasaran. Memang. Jadi saya ingin ada Kan jawaban maunya. yang berbeda gitu loh. Nah, Ada maunya datanya Anda. Pak Naja, cuman karena keterbatasan media ya, Pak Kapak sudah juga belum 1000 viewer, 1000 follower, kita nggak penting, bisa. Aku nggak mau cari dulu. Tapi minimal kan Iya. seperti sampean Pak Ahlul Kitab menyebutkan contoh. Yang saya suka tadi penjelasan sampean itu begini. Jadi inti dari firman Yesus itu adalah intinya itu harus dibaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 gitu. Kalau Kapak ini apa tadi? Cuma doer doang kan gitu. Ya kan artinya kan dia adalah sang firman itu. Anda tidak bisa pisahkan itu. Nah, itu maksud saya. Oke, Ya, silakan, saya Pak kan Kapak ingin mau mencari bertanya. jawaban Oh, yang iya. berbeda gitu loh. Kalau Sebelum- penjelasan Mas Kapak ini sudah berkali-kali saya dengarkan kayak gitu. Biasalah kata saya. Pak Amang Kaisar boleh naikkan si Billy nggak? Si Billy minta dinaikkan Pak Amang Kaisar.
Silakan Boleh Bu, nggak? Kapak Sunat Boleh mau nggak ini bertanya. Pak Ustadz yang ganteng? Silakan. Mana Billy? Coba saya mau tanya kepada Bapak ya. Sekarang saya mau dengar Pak. Halo, tes. Iya, Silakan. lanjut. Kedengaran, silakan. Lanjut. Alul Sunnah Al Jamaah itu golongan. Itu siapa? Apakah Asy'ariyah? Mohon maaf kalau salah menyebut, mohon diperbaiki kalau salah, penyebutan saya salah karena saya tidak sependapat dengan Pak aja. Ya, siapa? Apakah ini Syafi'ah atau Al-Asr? Mana ada Syafi'ah, Mas? Hah? Syafi'ah itu gak ada. Yang ada Sapiqatul. Oh, Sapiqatul. Ini aku baca di almanhas.org, ulama-ulama Syafi'iyah, SYAFI tanda kutip Syafi'iyah gitu, Mas. Cara bacanya Syafi'iyah. Makasih buat penjelasan sampean. Menolak dinisbatkan kepada Asy'ariyah. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut. Asy'ariyah, Mantep, cakep sampean. bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah orang Syria itu artinya. Wah, ya soalnya di sini pakai I sih, antara tulisan dengan pembacaan beda. Apa Oke. gimana tadi? Gimana Saya tadi terangkan ya. Lanjut. Nah, Asy'ariyah itu adalah orang-orang yang mengikuti paham Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam konteks akidah. Nah, kalau Syafi'iyah itu beda. Jadi gak ada keterkaitan antara Asy'ariyah dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau kerap disebut dengan Imam Syafi'i, murid dari Imam Maliki. Beliau ulama mazhab fikih. Jadi Asy'ari itu ulama akidah, Imam Syafi'i ulama siapa itu? fikih. Saya potong, Gitu. mohon maaf, saya potong retorikanya. Itu tadi siapa pengikut siapa tadi? Abu Hasan Al bin Asmail ya, betul ya? Al bin Asmail. Mana, Mas? Abu Abul Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan bin Ismail Al-Asari, ya kan, hidup 870. Oh, itu nama ayahnya. Kalau ada binnya itu sudah nama ayahnya. Saya kan menyebutkan nama Abu aslinya. Hasan Ali gitu ya. Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Bisa diceritakan nggak tentang biografi beliau ini? Waduh, panjang kalau cerita biografi ini, Rek. Terus kenapa dia bisa keluar dari Mu'tazilah? Iya, karena Mu'tazilah itu udah bener pemahamannya gitu. Oh, Mu'tazilah. Ini mereka lagi ngeributin apa sih sampai dia keluar ini? Tentang ilmu kalam namanya, Mas, atau ilmu kalam. Istilahnya dulu itu ilmu kalam. Jadi konsep takdir yang perdebatan antara Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan ayah angkatnya yang bernama Syekh Ali Al-Jubai. Jadi Syekh Ali Al-Jubai ini pemimpin Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah. Abul Hasan Al-Asy'ari ini anak angkatnya. Nah, ketika Abul Hasan Al-Asy'ari berdebat dengan ayah angkatnya tentang teori takdir Allah, nah di saat itu sampean ya tak dengerin. Oke, silakan lanjut, Mas. loh, gimana sih? Iya, ini aku dengerin sampai. Ya sudah lah, gak usah saya jawab kalau kayak gitu. Ngapain? Loh, aku nggak potong penjelasan sampean. Aku dengerin. Silakan, monggo. Ada orang yang bertanya ingin tahu, ada orang yang bertanya itu cuma ngetes gitu. Kalau sampean bertanya ingin tahu, ya sampean Saya minta maaf, saya bukan seperti Anda. Saya betul-betul dari hati yang paling dalam mau tahu apa saya pun bisa ngaku seperti itu. retorika yang Anda sampaikan. Silakan, monggo. Sampean, Mas, ya, kalau mau bertanya tentang apa Syafi'iyah, Malikiyah, Asy'ariyah, saya jawab dari A sampai Z bisa sekarang Ya, gitu loh. monggo. Cuma Doktrin- kalau Anda bilang itu hanya beretorika, ya, ketuhanannya apa maka- sih Asy'ariyah ini? loh, pertanyaan lain berarti ini ya. Oh, enggak. Ya. Silakan, monggo. Tadi saya keselip mungkin ya. Nanti itu ditanyakan ke depan mungkin sampai jam 4 lah udah selesai kita. Silakan, monggo. Ya, yang lain aja lah. Monggo, Mas Alul Kitab, kamu aja lah. Ah, apa ini? Kita stay di topik ini. Oke, Pak. Pertanyaan Pak Kapak Sunat belum terjawab. Silakan Pak Kapak. Di sini Iya. Sudah, saya sudah menjawab itu kok. Sudah saya jawab kan?
Iya. Belum selesai. Anda mau mengetes ini kan Sudah ini pengen selesai tahu. itu. Saya juga pengen tahu, Pak. Silakan. Ini Sudah kita bahas selesai itu tentang kok. Sunnah alul jamaah yang 73 golongan, satu golongan yang masuk itu, Pak. Sudah saya jelaskan itu tadi. Loh, baru kulit-kulitnya. Bapak belum mengeluarkan semua. Aduh, kulitnya aja Anda ada paham apalagi isinya, Mas Kapat. Ini kita gali terus, Pak. Saya Loh. ingin menyerap ilmu kanuragan Bapak untuk saya serap sebanyak-banyaknya gitu. Nggak bisa, Pak. Saya tidak punya Roh Kudus, gitu loh. Tapi kan Maaf Pak, kita- Kapak ini suaranya agak mendem Pak Kapak. Nah, menghujat Bapak. Kita Saya tidak kan punya Roh ngomongin- Kudus. Saya kok pula kalau punya Roh Kudus, nanti saya Nah, bisa mulai, menjelaskan Bapak. sat-sat Kayak saya. gitu mau diskusinya ya. Nah, Pak Diskusinya Najib juga saya nanti dengar munafik sopan, Pak. nih. Ya, Itu memang jangan enggak. lari Pak aja. Silakan Pak Najib. Enggak, saya tidak lari. Iya, Pertanyaannya, Pak. saya fisik apa ya? Ini- Inti aja gitu loh. Ini Jangan- saya yakin. Kalau nanti saya bertanya Ini kepada saya jenengan yakin. tentang apa Tuh, sampean tadi sejarah nanya. konsili, kan panjang jawabannya gitu Tadi loh. sudah Nggak apa-apa, dijawab. Anda jelaskan kami dengar. Nah, ini Bapak baru ditanya kulit-kulitnya sudah. Janganlah, kita diskusi aja mending. Ayo, diskusi Tadi aja. Bapak saya diskusi baik-baik, Bapak Roh Kudus lah apalah gitu. Lah iya Belum memang banget Mas, ngomong kan hujat. hanya orang yang punya Roh Kudus kata sampean yang Loh, ini bahasa bisa asli, beretorika, ya, asumsi sampai yang harus bawa kebenar itu. Jibril, Pak, kan jangan bawa Jibril. Ini kita harus jelasin ini sebaik-baik mungkin. Masa Bapak mau jelasin begini aja harus turun wangsit dari Jibril. Ayo Pak, monggo dijelasin. Gini aja sudah, kita diskusi tentang siapa yang nanti berhak Bapak menyandang bisa menjelaskan. Tritunggal atau tauhid yang benar gitu aja. Wah, Ayo. ini Enggak, makanya ini bisa seru nih dilarang. Pak, ini nih. Topik-topik Pak Kapak seru nih. Saya juga belum tahu. Silakan Pak Najib jawab dulu. Bisa dijelaskan. Jadi Udah, teman-teman Muslim. saya tidak mau jawab, Ada pertanyaan Jadi yang harus Bapak saya bisa jawab. jawab. Ada Tidak apa mau. kok? Saya tahu tapi saya tidak mau jawab sekarang. Karena gini, ada pertanyaan Baik. yang memang benar-benar dia itu ingin mencari jawaban, ada yang sebenarnya ingin mencari kesalahannya gitu loh. Nah, itu Bapak, bukan saya. Kalau Nah kan, sudah framing kan? Nah, kalau sudah framing, pinter tambah tidak mau jawab Bapak, saya gitu. Saya akui pinter framing. Kenapa Bapak begitu takut dengan framing saya? Enggak. Oh enggak, saya tidak takut sama Sofiatul aja hancur di depan saya gitu loh, apalagi cuma sampean. Baik, aku nggak ada mulai yang Roh Kudus lah, apalah segala. Aku selalu ngikutin, telusurin Asaria sampai kita dapat betul-betul isi. Gini Pak, kalau Sampai cara bacanya saja aturan. sudah salah, apalagi diterangkan sejarahnya gitu loh. Ya, Iya, ya, Anak makanya muda. Bapak Tadi ceritakan. Bapak juga salah ngomong-ngomong, tapi kita nggak mempermasalahkan itu. Kita lagi Ya mendiskusikan salah Anda substansi. tidak mempermasalahkan. Seharusnya Anda permasalahkan itu. Bawa Jibril. Enggak, kita mempermasalahkan Betul. substansi, Pak. Bukan di cara eja, karena baginda pun tidak bisa baca. Gitu. Oke, silakan Pak Kapak. Loh, baginda Rasulullah itu tidak bisa baca tapi beliau hafal, beda sama Yesus. Kita Kalau ini Yesus kenapa itu Asyriani kalau tanpa Tuhan ya, Yesus itu Asyriani bukan siapa-siapa. keluar dari mutasi. Dia itu hanya mayat yang mati dalam 3 hari. Kan lari kan, menghujat kan. Ya. Nah, itu cara diskusinya Pak Naja harus begitu. Kalau nggak Karena begitu, gini Pak Mas, Najib mau dikit tanpa lagi sholat kemuliaan juga, dari curiga Bapa ini. Allah, Naja tanpa memang harus kekuatan begitu. dari Kalau nggak malaikat begitu, ya, tanpa enggak, kehebatan dari Bapa Allah, Lari Yesus dia, itu bukan lari siapa-siapa dia, loh. kabur. Jangan lari Ini Pak tanya Najib, kita ini. stay on topik Pak Oh Najib. lari. Iya, Ini karena ini saya udah Bapak mencium terima. bau-bau Kami nih. sudah menjawab pertanyaan Bapak tanpa Sudah saya jawab loh, bahkan saya benarkan itu. Pak. Ketika Anda melafatkannya salah, saya benarkan. Nah, saya mulai tidak mau menjawab ketika Anda sudah mengatakan itu retorika jenengan ya. Nah, Loh, Bapak tadi maka bilang saat retorika itu saya sudah tidak mau menjawab. Berarti sampean ini bukan bertanya, tapi Nah, hanya makanya Pak jangan buat Enggak, saya tidak standar baper. ganda, jangan buat Saya tidak standar baper. ganda. kalau saya tidak baper, gini aja, kita diskusi sekarang. Bilang saya retorika. Agama manakah Gila, yang bilang benar-benar retorika. apakah konsep Tritunggal atau konsep Ini Tauhid? munafik, Kita nggak Kristen, berdiskusi baperan. sekarang. Ada timer, ada moderator. Apakah pernah diajarkan Tritunggal di zaman Yesus atau tidak? Ayo.
Kita gali sejarah itu sampai tanya tauhid ke saya. Kita jangan lari dulu Pak, ini diskusinya belum selesai loh. Tadi kita bahas konsili itu sampai selesai loh Pak. Walaupun mana ada sampai selesai, gak ada jawabannya tadi Pak. asumsi semua. Selesai. Ya, Jawabannya asumsi apa itu loh. Mana? Saya pertanyaan saya yang paling pertama belum terjawab kan? Ada nggak konsili atau sejarah yang mengatakan bahwa dunia Yesus disebutkan di dalam suatu konsili? Ada nggak? Nggak ada kan jawabannya kan? Anda hanya mengatakan ada konsili Nikea, konsili 1, konsili 2, begitu. Sedangkan di dalam fakta sejarah tidak pernah ada yang namanya duinatur dalam konsili apapun, tidak ada. Bahkan di dalam Kristen sendiri itu hanya gontok-gontokan antara monofisik, itulah ada mereka ya, ortodok orientalis. Ya, ada mereka kayak begitu. Ini Karena Oten benar, ini Ustaz Najwa benar, nggak mau menjawab karena hanya mencari-cari aja, mencari sesuatu yang perlu dibahas untuk ditekan, begitu. Makanya benar nih. ngomongnya tak halu. Ya kita saksikan lagi ya. Tuh, padahal cuma satu orang di sana, Ustadz Najwa ini, Ustaz Wafi Ustadz Wafi ini. memang hebat banget. Kita dengarkan lagi ya. Sudah saya jawab itu loh. Makanya masang kuping itu di depan lah, jangan di pinggir. Loh, itu hanya retorika Anda aja, Pak. Ini kan dia dibilang. Nah kan, ya Allah. Potong biar Pak Kapak dulu. Nah, ya sudah, itu sudah saya jawab. Jangan panik Pak Naja, jangan panik. Santai aja dulu. Pak Kapak silakan. Soalnya nih suara Dari Pak Kapak awal saya dikeroyok orang berapa, saya gak panik, apalagi cuma kapak gitu. Waduh, framing. Nah, Loh, saya tanyakan Bang Kaisar ini. Dari Apa tadi saya yang sendirian. Pak Kapak selesaiin dulu tanggapannya. Dari tadi saya Silakan, Pak Kapak. sendirian. Iya Gitu nggak? loh. Iya. Tadi kita juga tertib kok. Kita ini bergiliran kan ngomongnya. ada Oke silakan. Moreh Biri bisa bantu sampean. Ya. Ini ada Mas Billy. Hah, Moreh? Ya Mas Billy, ada nggak Mas Billy sejarah sebelum konsili Kalsedon bahwa ada yang menetapkan bahwa Dwi Natur Yesus itu ada? Ada nggak Dia Bang Billy? Yahudi Pak. Dia Yahudi. Dia tidak percaya. Saya nggak paham dah. Yesus dia nggak paham. Kamu jujur waktu mau diadu cangkrik Oh Kristen, kamu iya. cakep. Berarti nggak ada ya sejarahnya ya? Hanya Dia konsili Yahudi, Pak. Kalsedon berarti ya yang menetapkan Dwi Natur itu ya? Kalau sejarah sekular pasti ada, tapi kalau tentang keyesusan itu saya kurang tertarik tentang Yesus itu. Iya, Anda memang harus kurang tertarik karena Anda seorang Dia Yahudi. dia menolak Injil Pak. Bagaimana Anda mau nanya dia mengenai Nabi Isa? Dia Oke, menolak lanjut. Isa sebagai Loh, Masih. Karena menolak Kristen aja kan pakai terus kitabnya itu orang akarnya dari Yahudi. nanti, perjanjian Yesus lamanya. seorang Yahudi, Pak. Jangan kita Yesus jangan ke seorang situ Yahudi. Pak. Ini dari tadi belum Nah, kan disentuh sama betul sekali. kan, loh, saya merasa. bertanya kepada orang Yahudi karena Kristen masih pakai kitabnya orang Yahudi. Salah Oke, nggak? Bukan jadi orang begini Yahudi, Pak Naja. Pak. Jadi begini Pak Naja. Apakah Anda menolak? Anda pengen kita ganti topik atau gimana nih? Karena sepertinya Anda mau lari terus dari Nggak bisa tadi. terselesaikan Enggak, ini. tadi sampean menyalahkan saya bertanya ke orang Yahudi. Enggak. Padahal Ini belum Bible itu diselesaikan. masih ada kitab orang Belum Yahudinya. tanggapi. Ketika saya Kan gitu, mau Mas Ahlu menanggapi, kitab. Anda lari langsung ke orang Yahudi. Tapi orang Yahudinya tidak terprovokasi dengan Anda. Dia cerdas, smart. Loh. Ketika dia mau diadu jangkrik, Salah kah saya ketika bertanya ke orang Yahudi tentang konsep Bible? Kan di Bible ada perjanjian lama, Bos. Anda nggak nanya. Tadi Anda nanya ke dia konsili Kalsedon. Nah Jedar. iya, loh kan orang Yahudi. Tukang ngibul. Kan konsep itu Nggak seharusnya bisa ada jadi- sejak nggak zaman bisa jadi Yesus. raja kalau nggak ngibul. Anda ini tukang ngibul dari tadi. Jedar. Nah, itu artinya begini Pak Naja. Anda mempertanyakan sesuatu yang Anda nggak ngerti. Cakep. Karena Karena repot, masalah. Mas, gitu loh. Sekarang begini Nah, Pak. kita lanjutkan. Memang Karena kita repot, lanjutkan. perjanjian dikatakan, Kristen tanpa kitab orang Yahudi tidak akan pernah ada Kristen itu. nggak masalah. Nggak Rabu-rabu masalah. Maimonides aja dia tidak mempermasalahkan kekristenan. Iya, kitab orang tidak akan pernah ada Dianggap- Kristen itu kalau nggak ada perjanjian dianggap- lama gitu loh. Jadi syaratnya ada Dianggap- Kristen itu harus Nah, nebeng ngomong kitab terus. orang lain, gitu. Kok nebeng? Yesus itu bukan orang Arab. Kalau orang Arab memang nggak boleh pegang itu. Yang bilang Rabam Yesus bilang orang Arab Muhammad- siapa? Nah, nggak nyambung ini. Rabam itu bilang
PL itu Yang tidak bilang boleh Yesus digunakan. orang Arab siapa, Mas? Nah, Udah lari nih, Pak. Mulai tadi kopla Bang ini. Udah lari nih Pak Kapak. Oke Pak Kapak, boleh jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai hal yang tadi Anda tanyakan, karena kelihatannya Pak Naja tidak mau menjawab atau mau lari dari Loh, tadi saya lihat. Kan Silakan. sudah saya jawab itu. Ya, tapi Anda tidak menyentuh substansi. Berdiskusi melanjutkan Loh, ini atau ada substansinya, kan dia nanya tadi, Tadi kenapa ada kok Imam ngomong, Asy'ari keluar dari Mu'tazilah? Saya jawab, gara-gara berdebat dengan ayah tirinya, ayah angkatnya yang bernama Syekh Ali Al-Jubai dalam masalah konsep takdir. Itu loh alasannya loh. Dengan buka di kitab apapun ya, kitab apapun, kenapa Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah? Pasti itu alasannya. baik, saya akan tanggapi. Pak, kalau Saya Anda akan mempunyai, tanggapi. Pak Alul, kita tanggapi, izinkan silakan. saya menanggapi. Ya, Ya, Anda boleh tanggapi, silakan. Dari kebenaran apa yang disampaikan oleh Ustadz Naja itu Tidak apa-apa, tapi bawa data ya. kebenaran. Ini saya lagi buka data, Pak. Apa datanya? Di mana? Nggak apa-apa, jangan dipotong dulu Pak Naja, karena Iya, saya- datanya saya- disebutkan. Anda takut Ya, sekali. boleh. Silakan Pak Kapak. Ini saya Disebutkan datanya, Mas Kapak, biar saya juga buka Ini gitu loh. ketika saya searching, saya mendapatkan PDF dari searching lagi. sc.nurjati.ic.id ya, garing sscam garing file.dosen garing modul pertemuan. Saya gimana caranya ini ya? Saya nggak mungkin bisa buka ini gitu. Nggak apa-apa, bisa Anda bacakan, nggak apa-apa. Ya, yang disampaikan oleh Ustadz itu sebagian dari kebenaran. Tapi yang pasti, yang pertama poinnya adalah suatu malam dia bermimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepadanya bahwa aliran Mu'tazilah itu salah. Jadi yang pertama sebelum dia berdebat itu mimpi dulu menurut Ibnu Asakir. Jangan lalu-lalu. Nah, secara lanjut. perdebatan itu Asy'ari mulai meragukan keyakinan Mu'tazilah dan perlahan dia meninggalkannya dan mengganti dengan keyakinan yang dia bangun sendiri yang kemudian dikenal dengan nama aliran Asy'ariyah. Nah, setelah perdebatan itu Asy'ari mulai meragukan keyakinan Mu'tazilah dan perlahan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sebagian dari kebenarannya, tapi nggak lengkap. Alhamdulillah. Retorika itu cara penyampaian argumentasi, jadi nggak selalu salah. Kalau orang paham retorika apa itu ilmu teknik menyampaikan argumentasi. Yang salah itu kalau asumsi. Beda antara asumsi dengan retorika. Saya harap Pak Naja yang terhormat mengerti itu. Nah, kita belajar lagi. Nah, tadi dibilang katanya nggak ada kaitan tentang ketuhanan. Tapi kalau kita lihat konsep akidahnya, ya, Asy'ariyah ini, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan, ya, merupakan sebuah antitesa dari akidah Mu'tazilah, terutama berkaitan dengan sifat Tuhan. Hal melihat Tuhan, Al-Quran Kadim, lalu keadilan Tuhan, manzilah baina mazilatain, tentang sifat Tuhan. Baginya Tuhan punya sifat, karena mustahil Tuhan bisa mengetahui tanpa pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah sifat Tuhan. Loh, nggak nyambung ini kayaknya. Loh, nggak nyambung ya memang. Iya. Dulu, Pak Naja. Karena Soalnya Mr. V kan beberapa- masalahnya itu sebenarnya saya sama Mr. V ya. Kenapa Mr. V itu membawa 73 golongan? Karena begini dia. Waktu saya menyebutkan konsili Kalsedon ya, saya kan bertanya kepada dia, Nanti dulu, di mana makanya ini saya belum di selesai, mana makanya ada selesai dulu. keterangan ya bahwa Biar umat saya Islam jelaskan dulu kepada berpecah Anda. belah masalah Katakan tauhid saya tidak Allah. Bacakan dulu Pak Naja. Ini Oke, soalnya gini, monggo, Pak Kapak monggo. bisa minta agak dekat dengan perangkat nggak? Soalnya suaranya agak pelan Pak, mendem gitu loh Pak Kapak. Saya Tapi bisa saya terdengar minta, sih. minta maaf Tapi lanjut. sebesar-besarnya kalau saya melukai hati Pak Naja, tapi Oh, enggak, saya tidak santai. seberapa ini menjelaskan. Nanti saya takut rabat saya, saya Billy yang ganteng ini tersinggung dengan apa yang saya katakan, nanti dia marah sama saya. Gitu. Ya. Lalu di sini juga
dijelaskan tentang sifat-sifat Allah sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Jadi permasalahannya, ternyata di 73 golongan ini, kalau kita scroll ke bawah ini ada sekitar berapa slide? 21 slide ya. 21 slide banyak juga nih. Terima kasih ilmunya nih. Kita berdiskusi ini banyak juga. Ada juga bahas Al-Maturidiyah. Wih, keren ini. Malam ini bertambah banyak ilmunya. Sejarah ini. Sudah, itu aja. Ada masih mau ditambahkan Pak Kapak? Belum, masih 1 jam lagi dong. Aku mau seminar gratis. Gini kalau orang gagal paham memang kasihan saya. Memang Anda harus ketawa untuk menyembunyikan itu. Enggak, karena permasalahannya itu dengan Mr. V tadi itu gak nyambung. Bukan masalah 73 seperti itu. Tapi ada nggak umat Islam yang meyakini bahwa seperti di dalam Konsili Kalsedon? Kalau arahnya kepada Islam, berarti itu tauhid ya, tentang pengesaan Allah, bahwa hanya Allah Tuhannya. Ada nggak umat Islam yang berpecah belah? Anda ada gitu loh. Itu kan larinya kemana-mana. Kalau sifat Allah itu sudah masuk ilmu kalam itu. Jadi percuma. Jenengan baca itu percuma. Kalam Al-Asari, nggak apa-apa. Oke lah, kalau seperti itu gak ada manfaatnya kayaknya Bapak diskusi. harus ketawa, Pak. Memang harus ketawa dengan ini untuk ini masa paknya. Pak Naja, sebentar saya boleh tengahi dulu. Ketika Anda sebentar Pak Naja, ketika Anda sebentar Pak Naja. Tidak nyambung Mas Alkitab. Karena yang saya perdebatkan dengan Mr. V itu kan dia kabur ya. Dia kan kabur dulu tadi. Nah, yang dipermasalahkan itu ada nggak perpecahan umat Islam tentang Allah itu esa, sifat Allah, keesaannya. Karena yang dibahas dalam Konsili Kalsedon itu tentang duinaturnya. Sedangkan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah perbedaannya itu masalah ilmu kalamnya. Jadi gak nyambung tentang. Jadi begini Pak Naja. Kalau Pak Naja itu dibahas di Konsili Nisea. Kalau di Konsili Kalsedon itu tentang duinatur. Nah, saya mau ngomong ke Pak Naja, kalau Anda masih dengar ya. Memang ketika Anda membicarakan Kristen, itu memang udah bicara ilmu kalam, Pak. Jadi Anda harus menguasai ilmu kalam. Iya, Anda untuk ngawur aja itu, membicarakan Kristen ilmu kalam, ya itu ilmu Tritunggal lah itu. Ya berhubung ini Ustadz kita nggak mau mengikuti arus perdebatan di sana karena isinya bertanya malah mengajarin. Yang lainnya ada yang mau berkomentar, silakan. Yang di Zoom siapa ini? Kang Acito, masih kira? Ini yang live cuma saya aja atau yang lainnya ini? Masih kira? Wah, rupanya. Ya mungkin bisa dikomentari tentang isi diskusi tadi. Ya kalau menurut saya itu tak nyambung tuh. Memang betul cakap Ustadz Wafi. Nggak nyambung, soalnya ya diskusi seperti Ustadz Wafi kan tentang Konsili Kalsedon. Aku live dia aku. Iya kan Ustadz. Iya, masih ke live dikomentari karena ini Ustadz kita udah nggak ada di sana dan nggak mau meneruskan diskusi. Oh, udah turun. Dia udah turun. Oh. Tadi perdebatan pertama kan mengenai Konsili Kalsedon, pembahasan masalah duinatur yang ada di dalam tubuhnya Yesus. Apakah ada pertentangan dengan Islam? Ya jelas ada. Kita kan tauhid. Nah mereka itu menciptakan sesuatu tentang duinatur daripada Yesus. Ini belum selesai, ada si Alkitab sama si ini ya, kapak sunat ini mengacaukan, mengalihkan. Makanya tadi Ustadz Wafi tidak mau dialihkan, malah mengajari masalah khilafah atau apa, itu sudah beda lagi itu. Kayak begitu. Gimana komentarnya? Ya begini deh, menurut saya intinya
Ustadz Wafi tadi ingin meluruskan topik ya, balik ke topik semula gitu kan, makanya tadi diajak debat atau diskusi tentang Esa Tauhid versus Trinitas kan nggak ada yang berani tadi kan, padahal topik yang mau diangkat dari awal itu kan masalah itu gitu loh. Jadi mereka mencoba mengalihkan topik ya, lalu bulat di situ, terus ketika diluruskan nggak mau, yaitu bentuk ketakutan dari hutan-hutan di situ ya. Itu tadi kan di room hotel, terus Ustadz Wafi di situ kan hanya sendirian kan. Betul. Jadi sempat saya dengar juga beberapa orang ngomong bareng. Lucu juga mereka di kandangnya sendiri pun kerja-kerjaan kesurupan gitu. Ya kebiasaannya kalau hutan kan macam itu, Pak. Yang satu itu kira seakan-akan mau meneruskan, tapi yang satu itu mau atak-atak biar macam mana caranya tak diteruskan macam itu. Itu dia punya cara-cara dia. Yang saya tengok-tengok dari 2 hari itu macam itu juga. Betul. Macam yang tadi juga lah tuh. Terus ujung-ujungnya memframing, kamu takut ya, kamu mau kabur ya, kan begitu. Karena dalam diskusi gini ya, mereka tuh hanya pinter bermain lidah. Data nggak mau disebutkan, nggak mau ditampilkan. Katanya dapat dari PDF, dari apa, ya mana buktinya? Itu kan bisa aja saya dapat PDF, saya dapat ini, saya dapat itu. Bukti secara nyata, kalau nggak bisa share screen kan bisa aja temannya itu yang seperti hostnya ini bisa open cam, bisa ditunjukkan. Itu kan lebih enak. Ya, kejadian ini telah tadi ya antara Airband dengan di room sebelah tadi itu sama Aderion. Si Airband telah mengatakan bahwa di dalam surga muslim itu ada gadis-gadis yang montok lah begitu, dari terjemahan Kemenak. Nah sedangkan sama akademi kristologi tadi memang datanya sih ditampilkan, Airband sama Airband ditampilkan, tetapi di antara tafsiran-tafsiran itu, tafsiran yang lain kok kenapa nggak ditampilkan? Nah setelah terbongkar itu akal busuknya, yang titik poinnya itu kepada dada montok, kabur itu si Airband karena ketahuan, pelintirannya ketahuan. Itu kelakuan-kelakuan hoten yang kayak begitu, suka memelintir-melintir. Tadi siapa yang melive-kan tadi sore itu? Mas Ikut melive-kan ya? Bukan. Aku ikut tuh yang tadi deh. Ikut ya? Tadi sore tadi. Ya itu Aderion kejadiannya seperti kabur, itu. terus Airband Airband kabur juga juga. kabur. Ya pokoknya di sana si Aderion apa itu bermain sandiwara. Bermain sandiwaranya itu apa? Nggak ada yang memute katanya. Saya kok di mute. Aduh. Oh iya, ini Mas Budianto di live chat saya. Saya minta naik Zoom, katanya masih ini ngomong anaknya yang 3 tahun. Ada cerita menarik ini dari Mas Budianto ini Pak Ki. Istrinya mualaf, terus ini menurut komennya ini ya, ada yang mau mualaf gitu loh. Kemarin sudah memualafkan orang ya karena diajak nyimak debat-debat kayak gitu. Ada yang sudah mualaf, terus katanya sebentar lagi ada yang mau mualaf lagi gitu di daerah Medan sana. Ini saya undang naik Zoom tapi masih mangku anaknya yang 3 tahun gitu. Dikasih aja linknya. Ya. Besok atau kalau sempat bisa masuk ke Zoom. Iya. Itu aja. Kalau nggak sempat kan ini sudah dini hari ya. Kasihan nanti ganggu anaknya. Oh, iya. Papa siapa namanya? Mas Budiarto. Oh iya, Assalamualaikum Mas Budiarto. Nanti kalau sempat, itu linknya kan di-pin biasanya sama Mas Igel ini. Di-pin itu disimpan dulu ya linknya.
Nah besok kalau ada waktu masuk ke sini langsung temui Mas Igel atau temuin saya atau temuin Mas Andi. Kita akan bercerita di sini karena apa? Ya kalau ada mualaf dengan cerita-cerita tentang bagaimana seseorang menjadi mualaf itu insya Allah bisa menginspirasi orang-orang yang masih kafir-kafir ini. Itu tujuan kita. Tapi syaratnya jangan sampai menjelekkan agamanya yang lama. Agamanya yang lama sebagai kenangan pahit atau sebagai pembelajaran. Jangan sampai nanti menjelekkan agama yang lama. Kalau masih menjelekkan agamanya yang lama ya artinya masih baper. Kalau lagi menceritakan kesaksian loh ya. Kalau di dalam Kristen kan ada kesaksian. Ya ceritakan bagaimana proses menjadi mualaf. Inspirasi apa atau katakanlah apa yang terjadi, kenapa menjadi mualaf. Nah setelah menjadi mualaf, bagaimana merasakan perbedaannya setelah menjadi mualaf. Apakah hatinya lebih tenang? Apakah merasa dekat dengan Sang Pencipta? Nah, kalau kita di Islam kan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Itu syaratnya Mas kalau menceritakan kemualafan seseorang. Kita menghindari ya, ada mualaf di sini malah menjelek-jelekan agamanya yang lama. Itu akan menimbulkan percikan-percikan yang tidak kita inginkan. Kita berbeda dengan channel sebelah ya, channelnya si Bulu Manu ini. Coba yang tak share mengangkat. screen deh. Boleh? Tak share screen ke sini boleh? Ke Zoom. Maksudnya? Aku tak share screen ini komennya ini biar Oh kelihatan. boleh. Komennya Mas Budianto. Boleh. Ya, sambil menunggu share screen-nya, bentar, saya tutup dulu ya, yang ini. Iya. Nah, ini. Saya sapa dulu ya untuk Trisa kita, The Tinker, Zoja, Melanie Van Ander, Kuga 87. Nah, ini kelihatan. Ya, Ada dua sudah mualaf, bapak, ibu, dan 3 adik istri akan mualaf juga. Doakan. Oh dari Mas, ya betul. Insya Allah tidak akan menjelekkan agama. Betul, itu saya setuju. Alhamdulillah ya. Dari mana anunya Aki Budiarto dapat apa ya hidayahnya itu dapat dari mendengarkan diskusi di sini atau mendapatkan Kalau hidayah? istrinya mualaf karena sering mendengar suara adzan katanya deh. Kalau istri, Oh dari suara adzan, alhamdulillah. istrinya sudah mualaf, terus bapak, ibu, dan 3 adik istri akan mualaf juga. Itu berarti 5 orang, satu 5 keluarga. orang. Iya. Bapak, ibu, dan 3 adik istri, adik iparnya Mas Budianto ini nanti. Orang tua sama 3 adik iparnya, berarti sebentar lagi. Kapan ini Mas Budianto? Segerakan aja, doakan ya. Mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah. Ya kalau lebih memantapkan lagi video-video yang kita di sini disuruh nonton aja biar lebih mantap lagi, bisa mendengarkan langsung dari sumber Kristenan ini. Silakan untuk mungkin besok atau besok siang lah bisa masuk ke sini. Ya Mas Budiarto, kalau berkenan disimpan linknya ini sewaktu-waktu masuk di Zoom, gabung dengan kita gitu, Bang Budiarto ya. Di sini banyak yang mualaf kok. Banyak yang mualaf. Apalagi kita kan yang dari JJJ baru masuk ke sini ya, masuk ke dunia TikTok. Kalau saya dengarkan sih kurang lebih 5 orang ya yang saya dengarkan itu. Dalam bulan kemarin ya, bulan Iya, kan Oktober. JJJ kan masih baru ya untuk masuk ke TikTok. Itu saya dengarkan itu. Loh, ada yang mualaf. Satunya lagi ada yang mualaf. Kurang lebih 5 orang. Apalagi yang tidak diketahui itu banyak loh, yang tadi aku nyimak di mana ya? Nyimak di mana tadi? Komen itu dia mualaf gitu loh, debat di live chatnya
di live streaming TikTok siapa tadi, Mm-mm. aku sempat nyimak itu. Banyak yang nggak ikut naik sih, tapi nggak ketahuan, nggak pernah speak up, cuma melalui live chat itu ketahuan itu. Iya. Tapi jejak digitalnya itu pasti ada ya di live comment itu. Ya kalau di TikTok ya kurang tahu sih kalau di Ada YouTube, mas, ada di juga. rekotannya ada itu. Isinya ada itu di servernya itu ada jejak rekotannya itu. Insya Allah Mas, saya akan masuk Zoom ya Mas Budiarto ya, ditunggu sewaktu-waktu kalau Alhamdulillah, di insya Allah Zoom bulan ini Desember 24 sebelum jam. Natal keluarga masuk Islam. Dipercepat mas ya. Karena apa? Kalau kita ini tidak cepat-cepat mengajak dan ya mengajak secepatnya, ya namanya umur manusia itu kan nggak tentu. Jangan sampai meninggalnya itu dalam kekafiran gitu aja. Ya udah deh, mungkin di sini sudah talqin, sudah mau Udah. azan subuh di sini. Ya kalau begitu kita tutup dulu ya. Ya. Baik teman-teman yang berada di Menara Siar JJC, yaitu di Zulfikar Official ya, dan juga di Viral Indonesia. Semoga sajian singkat kita ini bermanfaat dan kita sedang mempertunjukkan, melihat bahwa begitulah sifat-sifat Toten dalam berdiskusi. Ditanya apa, dijawab apa,